Halo, saya Rizal Sukti. Pada kali ini saya akan membahas tentang siklus instruksi. Pada siklus instruksi memiliki dua step, yaitu fetch cycle dan execute cycle. Dan pada mulanya dimulai dari start, fetch like instruction, execute instruction. Nah, lanjut ke execute cycle. Lanjut lagi ke fetch cycle, kembali lagi menuju fetch like instruction, lanjut execute instruction, dan akhirnya halt. Pada fetch cycle, yaitu program komputer berisi address instruksi berikutnya yang akan diambil. Prosesor mengambil instruksi dari memori pada lokasi yang ditunjuk oleh PC. Naikkan PC kecuali ada perintah tertentu. Instruksi dimasukkan ke instruction register atau AR. Selanjutnya prosesor menginterpret dan melakukan tindakan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu pada execute cycle. Pertama, proses memori. Proses memori yaitu transfer data antara CPU dengan memori, dan dilanjutkan prosesor I/O. Transfer data antara CPU dengan I/O modul. Data processing dilakukan operasi aritmatik dan logikal pada data tertentu. Pada area kontrol, yaitu mengubah urutan operasi, contohnya jam, dan kombinasikan yang tadi disebutkan. Instruksi. Nah, instruksi adalah kejadian yang menyebabkan microcontroller berhenti sejenak untuk melayani interupsi tersebut. Program yang dijalankan pada saat melayani interupsi disebut instruksi service routine. Setelah selesai melayani interupsi, maka program yang tadi terhenti dilanjutkan kembali. Misal, microcontroller AT89C51 menyediakan 5 sumber instruksi, yaitu 2 instruksi eksternal, 2 instruksi timer, dan 1 instruksi port serial. Register yang mengontrol instruksi yaitu EA, Interrupt Enable, dan IP, Interrupt Priority. Interrupt adalah sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program yang untuk melaksanakan suatu tugas khusus. Jika interrupt terjadi, maka program dihentikan terlebih dahulu untuk menjalankan routine interrupt. Nah, interrupt memiliki fungsi yaitu mekanisme yang pertama, mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada routine instruksi. Kedua, hampir semua modul atau memori dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Nah, di sisi lain, instruksi mempunyai tujuan, yaitu secara umum untuk memanajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Selanjutnya, setiap komponen komputer dapat menjalankan tugas secara bersamaan, tapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Nah, selanjutnya itu instruksi memiliki kelas-kelas, itu kelas-kelas interrupt atau sebab terjadinya interupsi. Yang pertama yaitu program. Program dibagikan dalam beberapa kondisi yang terjadi sebagai hal dari suatu eksekusi instruksi. Yang kedua yaitu timer. Timer dibangkitkan oleh timer di dalam prosesor. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga,
I/O dibagikan oleh I/O controller untuk memberi sinyal penyelesaian normal atau memberikan sinyal berbagai kondisi error. Nah, yang keempat, W failure. HW failure dibagikan oleh kegagalan seperti kegagalan daya atau memori ready error. Nah, selanjutnya yaitu proses intrusi. Dengan adanya pertama itu dengan adanya mekanisme intrusi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi intrusi lain. Saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya, maka modul-modul ini mengirimkan permintaan intrusi ke prosesor. Kemudian, prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya, menghandle rutin intrusi. Setelah program intrusi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya kembali. Saat sinyal intrusi diterima oleh prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu intrusi diterima atau ditangguhkan dan intrusi ditolak. Intrusi ditangguhkan. Apa yang dilakukan prosesor? Itu prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dengan konteks tindakan ini telah menyimpan alamat intrusi program berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain relevan. Prosesor menyetel program counter alamat awal rutin intrusi handle. Nah, di sini kalian bisa melihat adalah ada tabel vektor intrusi pada mikroprosesor keluarga Intel. Nah, bisa dilihat sendiri ya. Yang selanjutnya itu intrusi interrupt pada PC atau personal komputer. Intrusi interrupt pada PC berbeda dengan intrusi pada tabel interrupt di atas. Sebab PC yang awalnya dikembangkan berbasis kompatibel dengan sistem 8086/8088, jadi intrusi yang sama di setiap PC adalah intrusi 0 sampai 4. Berikut ini adalah tabel intrusi tersebut pada PC. Nah, kita lanjut yang selanjutnya. Ini adalah gambar siklus proses dan intrusi dari yang awalnya start, mengambil instruksi berikutnya, mengeksekusi instruksi, dan jika siklus eksekusinya berhasil, maka halt lanjut ke tahap halt. Jika instruksi ditolak, maka kembali ke start. Dan jika instruksi diizinkan, maka dilanjutkan ke pemeriksaan instruksi dan eksekusi instruksi. Kesimpulannya, intrusi disediakan terutama sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan karena sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibandingkan prosesor. Nah, di sini ada jenis-jenis intrusi. Jenis-jenis intrusi terbagi dua, yaitu software dan hardware. Yang pertama yaitu software. Intrusi software adalah intrusi yang disebabkan oleh software yang sering disebut system call. Misal, suatu program yang mencetak hasil dengan printer, maka menggunakan system call. Yang kedua yaitu hardware. Intrusi hardware terjadi karena adanya aksi perangkat keras seperti penekanan tombol, menggerakkan mouse. Intrusi hardware terbagi menjadi dua, itu meskipun intrusi terjadi aksi dari luar seperti timer, input, serial port, fixed disk, disk. Dan yang kedua itu maskable interrupt. Non-maskable interrupt maksudnya terjadi karena memori atau kesalahan berarti pada
Sistem operasi kompleks dari instruksi ganda itu atau multiple interrupt. Misalnya, suatu komputer akan minta interrupt pada saat proses menciptakan dan printer selesai. Di samping itu, dimaksudkan bahwa result komunikasi akan melakukan permintaan interrupt setiap kali data tiba. Dapat diambil dua pendekatan untuk menangani interrupt ganda ini. Satu pendekatan ini disebut pengolahan interrupt berurutan atau sekuensial. Yang pertama itu menolak atau tidak mengizinkan instruksi lain saat suatu instruksi telah ditangani oleh prosesor. Setelah prosesor selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi ini baru ditangani. Yang selanjutnya itu pengolahan interrupt bersarang, yaitu mendefinisikan prioritas bagi interrupt handler dengan prioritas lebih tinggi ditangani lebih kemudian interrupt dan tidak mengizinkan terjadi interrupt lain pada saat interrupt sedang diproses. Interrupt lain ditangguhkan. Keuntungannya, kedekatan tersebut cukup baik dan sederhana karena interrupt ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Kekurangannya itu pendekatan ini tidak memperhitungkan prioritas relatif atau kebutuhan waktu kritis. Dalam melakukan multiple interrupt sequential itu dari user program interrupt handler X dan dilanjutkan interrupt handler Y. Bisa dilihat ya di sini. Ya, multiple interrupt nested. Di sini user program lanjut ke interrupt handler X, dilanjutkan ke handler Y dan balik lagi ke interrupt handler X dan balik lagi user program. Jadi interrupt dalam fisik prioritas bagi interrupt dan fisika interrupt berprioritas tinggi menyebabkan interrupt handler dengan prioritas lebih rendah untuk menginterupsi diri sendiri. File ini adalah prioritas dari 1 sampai 5 dan jenis interupsi eksternal 0, interupsi timer 0, eksternal 1, interupsi timer 1, interupsi yang terakhir adalah interupsi serial. Nah, kita interrupt itu menggunakan IO dan IO tersebut memiliki fungsi sebuah IO dapat bertukar data secara langsung dengan CPU. Dari sebuah IO juga dapat bertukar data langsung dari memori. Pertukaran data antara IO dan memori dalam kasus ini CPU memberikan otoritas kepada modul IO untuk membaca atau menulis ke memori sehingga perpindahan data terjadi tanpa terpaut dengan CPU. Selama perpindahan seperti itu, modul IO mengeluarkan perintah baca tulis memori yang membebaskan CPU dari pertukaran data. Operasi seperti ini dikenal DMA, Direct Memory Access. Dan pasti guru DMA tidak IO prosesor bolak-balik ke prosesor, dari prosesor bolak-balik ke memori, dari memori ke DMA ke IO. Struktur interkoneksi harus mendukung jenis perpindahan berikut, yaitu memori ke GPU, GPU ke memori, IO ke GPU, GPU ke IO. Dan terus yang kelima yaitu IO ke memori atau memori ke IO. Ya, itu. Terima kasih. Apabila ada